Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dery Sarian untuk host pada kesempatan hari ini. Dan selamat datang di Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id, sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan, dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa. Dan juga ada bimbingan mualaf, khotbah Jumat sampai kajian di kantor. Cari Ustadz berkolaborasi dengan kelas penyiar Indonesia adalah tempat belajar public speaking dan juga broadcasting buat siapapun yang ingin meningkatkan rasa percaya diri untuk meningkatkan skill komunikasi ataupun berkarya dengan suara. Boleh follow Instagramnya di @kelaspenyiar_id atau boleh kunjungi di websitenya di www.kelaspenyiar.com. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka di ruang tengah ini, setiap topik tidak hanya akan dibahas dalam perspektif agama dan juga oleh ustadz dan ustazah yang berkompeten, tapi juga para ahli dari bidang masing-masing. Hari ini kita akan ngebahas tentang topik yang menarik sekali yang selalu ditanya dalam fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz, yaitu dengan topik pandangan Islam tentang kesetaraan peran ayah dan ibu. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Dr. Ina Salma Febriani MA. Waalaikumsalam. Dan juga narasumber lainnya ada Mbak Yunita Francisca, seorang praktisi pendidikan keluarga dari keluarga kita, yaitu organisasi pendidikan keluarga yang menyusun kurikulum pendidikan keluarga dan menginisiasi rangkul, dengan kata lain adalah relawan keluarga kita yang berperan sebagai penggerak pendidik keluarga. Saat ini ada 142 di kabupaten dan kota berbagai wilayah Indonesia. Luar biasa. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi masih wabarakatuh. lancar puasanya ya? Alhamdulillah masih kuat. Ya. Masih kuat ya. Oke, langsung saja kita ke dalam sesi tanya jawab ya. Ini pertanyaan untuk Ustazah nih ya. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah tentang peran kesetaraan ya ayah dan ibu nih, pandangan Islam bagaimana? Bagaimana pandangan Islam terhadap relasi ya ayah dan ibu? Wow, pertanyaannya berat ya. berat nih. Diawali dengan pertanyaan berat-berat ya. Oke, Mas Dery dan teman-teman semua, juga Mbak Yuni. Jadi kalau kita membahas tentang bagaimana Islam memposisikan laki-laki dan perempuan ya dalam berbagai ayatnya, sesungguhnya Allah sangat menempatkan kedua-duanya secara proporsional. Ya, kalau kita lihat dari ayat ya, berbagai macam ayat, ada satu surah yang dinamakan khusus perempuan, An-Nisa ya, tapi tidak ada surah Ar-Rijal. Tapi bukan berarti Allah tidak memihak kepada laki-laki, justru laki-laki ditempatkan sebagai pencari nafkah utama dan penanggung jawab keluarga. Tentu ini tugas yang sangat tidak mudah, amanah dari Allah, sekaligus ada konsekuensinya yang harus dijalankan oleh seorang ayah. Ya, tapi kalau kita melihat dari berbagai macam ayat tentang yang terkait tentang perempuan, itu tidak jauh dari bagaimana seorang ibu diposisikan dengan sangat mulia oleh Al-Quran. Mengapa? Karena di zaman jahiliyah dulu, perempuan itu dianggap sebagai barang yang tidak berharga. Jadi ketika mereka menikah, mereka bebas ya, ditalak ya, dicerai, lalu kemudian dianiaya ya, dirujuk ya, tanpa ada dasar yang jelas. Bahkan mereka pun bisa diperjualbelikan. Gitu. Oleh karena itu Islam turun untuk menghapus semua perbudakan dan praktik-praktik yang tidak adil terhadap perempuan. Oleh karenanya Allah memuliakan dengan surah An-Nisa. Dan kalau kita lihat dengan tugas antara laki-laki dan perempuan, di sini Allah menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab rahim, karena dalam rahimnya lah akan melahirkan banyak keturunan ya. Kita lihat misalnya di surah Luqman, Allah menyebutkan tugas reproduksi yang ditanggung seorang ibu ini adalah wahnan ala wahnin, payah demi payah, capek demi capek ya nggak Mbak? Ya dari mulai hamil ya kan, Mas Dery punya istri ya di rumah ya. Alhamdulillah ya. Aduh, Kebagian ininya ngidamnya. Ngidamnya, mualnya, mual muntahnya,
lahirannya mungkin ada yang susah, ada yang mengalami kelainan kehamilan dan lain sebagainya. Belum lagi nanti dia harus menyusui anaknya selama kurang lebih 2 tahun. Belum lagi dia harus mengasuh anaknya. Itu ada proses panjang banget. Dan Allah menyebutkan tugas reproduksi yang dialami seorang ibu agar seorang ayah bisa tercerahkan. Oh iya nih, istri saya udah capek menanggung beban reproduksi, maka saya harus berperan untuk membantu tugas-tugas yang bisa ia lakukan. Itu karena sejatinya memang Allah ingin menyeimbangkan keduanya. Jadi dua-duanya diberikan tanggung jawab ya, tapi tetap di hadapan Allah kedua-duanya sama. Bahkan punya prestasi spiritual yang sama. Mas Dery boleh sholat berjamaah dapat pahalanya 27, istri Mas Dery kalau ikut berjamaah pun pahalanya sama. Jadi dua-duanya diposisikan dengan luar biasa. Tidak ada yang lebih diunggulkan atau yang lain direndahkan, tidak. Dua-duanya adalah makhluk Allah, hamba Allah yang sangat luar biasa. Luar biasa, penjelasan yang padat, singkat, dan langsung kena ya. Aduh. Gitu sebagai orang tua ya. Iya, alhamdulillah. Oke, beralih ke narasumber Mbak Yunita Francisca nih ya. Kalau ngomong-ngomong masalah kesetaraan dari peran ayah dan ibu nih ya Mbak ya. Ini dalam keluarga itu seberapa penting sih? Penting sekali sih kalau di orang tua tuh biasanya disebutnya dengan pembagian peran gitu ya Mas ya gitu. Jadi dalam pengasuhan itu memang perlu sekali adanya pembagian peran antara ayah dan ibu. Karena kan sebenarnya itu juga akan jadi contoh buat anak gitu bahwa tugas ayah itu bukan hanya maksudnya mencari nafkah gitu ya, bukan hanya utamanya adalah bekerja gitu, tapi juga ikut serta dalam pengasuhan. Kemudian juga untuk ibu sendiri tuh bahwa urusan anak-anak itu tidak hanya dihandle sama ibu saja, tapi ibu juga bisa berkarya dalam berbagai bentuk gitu ya. Jadi sebenarnya itu jadi contoh yang baik sekali untuk anak. Nah kemudian kenapa jadi penting? Karena sebenarnya dari berbagai penelitian juga banyak ininya ya, dampak yang positif gitu ketika seorang ayah tuh terlibat dalam pengasuhan. Jadi misalnya kemampuan sosial anak dalam berinteraksi itu biasanya punya korelasi yang positif gitu ya, punya hubungan yang erat sekali dengan keterlibatan ayah dalam pengasuhan gitu. Kemudian kalau untuk urusan kelekatan atau misalnya menumbuhkan anak yang lebih empati, itu biasanya tuh memang tumbuhnya dari ibu gitu. Terus kan kemudian juga biasanya memang ayah itu lebih banyak yang menggunakan kekuatan fisik atau main. Jadi biasanya ya makanya lebih anak tuh jadinya lebih fun gitu ya kalau misalnya bersama ayahnya, betul. Dan itu yang akhirnya jadi membantu anak jadi lebih cair dalam pergaulan, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi ada peran masing-masing ya, dari ibu dan ayahnya saling melengkapi intinya ya. Betul. Jadi jangan sampai ini tugasnya ayah nih, ini tugasnya ibu nih gitu kan. Jadi main salah-salahan jatuhnya. Nggak selesai-selesai, anaknya malah lari kemana gitu kan. Oke, menarik sekali nih. Kita teruskan lagi pertanyaan selanjutnya kepada Ustazah nih ya. Ustazah, ini bagaimana cara membagi peran yang sama bagi ayah dan ibu? Kalau ditanya mengenai pembagian peran, tentu setiap keluarga punya prioritas yang tidak sama ya. Dan ini memang kuncinya adalah harus diskusi ya. Ajak ngobrol suami ya. Jadi maunya seperti apa yang bisa kamu bantu dan apa yang bisa aku bantu gitu ya. Mungkin kalau seorang suaminya memang lebih banyak di luar, bekerja di luar dan pulang dalam keadaan lelah ya, mau nggak mau istrinya dengan segala kekuatan dia punya, keikhlasan dia punya harus mengerjakan ketika memang dia tidak punya tanggung jawab di luar ya Mbak ya. Tapi kalau istrinya pun harus bekerja keluar rumah, maka harus ada yang didelegasikan gitu ya. Harus ada yang diberikan amanah. Ya, bahkan dalam Islam pun sebetulnya Mbak Yuni dan Mas Dery dan juga teman-teman semua, istri itu bukan yang dalam tanda petik ya, bukan hanya petugas domestik aja. Sebenarnya kalau suaminya mampu mencarikan ART itu wajib loh.
Gitu. Mencarikan Oke, ART, PR ya. buat saya ya sekarang. Mencarikan ART agar apa? Agar Oke. tugas-tugas yang memang harus betul-betul dilakukan oleh seorang ibu nih, tentunya mereproduksi ya, tidak terganggu hanya karena masalah cucian numpuk, setrikaan numpuk, karena nggak ada yang bantu kan Mas. Dan memang yang membuat seorang ibu emosi itu biasanya kan kerja rumah tangga Benar, tidak ada kerjaan. habisnya. Heeh. Nah oleh karena itu harus diskusi bareng-bareng. Yuk kalau saya lagi repot kerja rumah tangga, tolong bantu asuh anak gitu ya. Dan buatlah kesepakatan yang memang dua-duanya merasa sama-sama dibutuhkan dan rata adil gitu ya, sehingga tidak ada yang merasa pihak yang saya capek sendirian sedangkan kamu leha-leha gitu. Apalagi kalau suami pulang kerja, ini kenapa rumah berantakan? Nah, Kerjanya padahal nggak ada yang apa? bantu, ya. Iya, nggak ada kesepakatan, benar nggak ya? Setuju ya teman-teman ya. Jadi inilah adalah solusi memang kita berbincang, sharing kepada teman-teman semua yang ada di rumah. Nah kalau misalkan beralih ke Mbak Yunita ya, ada tambahan? Sudah cukup ya. Berarti ke Mbak Yunita. Jadi kalau misalkan membagi peran ayah dan ibu ini agar setara ini bagaimana? Sebenarnya tuh kuncinya bukan 50% ya gitu. Karena kan memang setiap orang, maksudnya dalam hal ini peran di keluarga ya, ada ayah ada ibu itu tentunya tadi seperti Ustazah Ina sampaikan bahwa memang punya prioritas gitu. Mungkin ada yang jadi bapak rumah tangga, ada kan ya kalau sekarang gitu, ada yang memang kebetulan ayahnya juga jadi ya WFH, tapi maksudnya memang sebagai pencari nafkah utama gitu ya dalam keluarga. Sehingga memang ekspektasinya atau harapan dari istri atau ibu itu juga nggak bisa kemudian harus sempurna, bahwa kayak misalnya ya kerja tetap kerja tapi juga bantuinnya juga mesti gitu kan 50-50, nggak bisa gitu juga gitu kan. Jadi memang kuncinya itu di kesepakatan tadi. Nah sebelum bahas kesepakatan, memang kalau ngomongin pengasuhan itu yang pertama saling berefleksi dulu nih, suami dan istri ngobrol gitu ya, ayah dan ibu ngobrol, apa sih sebenarnya tujuan dari pengasuhan kita gitu. Kita mau anak kita tuh tumbuh menjadi anak yang seperti apa sih gitu, sehingga nanti memang akhirnya jadinya bisa sama-sama bekerja bareng gitu ya. Maksudnya oke, saya mau anak saya itu jadi anak yang bahagia, mandiri, terus juga bisa siap menghadapi tantangan di masa depan misalnya gitu. Oke kalau gitu yuk sama-sama. Jadi kalau misalnya ngajarin, maksudnya kalau kayak biar anak bahagia, mungkin kan salah satunya bisa mengelola emosi di rumah tuh, hubungan emosinya tuh sehat semua gitu kan ya. Ya nggak bisa kalau misalnya salah satu pihak aja seperti ada good cop, ada bad cop gitu kan ya, ada yang orang tuanya satu baik, yang satu pokoknya yang galak gitu, tuh kan nggak bisa, dua-duanya harus sama-sama baik misalnya gitu. Jadi satu, tetapkan dulu tujuan pengasuhannya, kemudian baru bisa disepakati tuh pembagian pengasuhannya harus seperti apa gitu. Baik ya, itu satu yang memang kita sudah harus pikirkan ya sebagai orang tua. Baik, selanjutnya nih pertanyaan kepada Ustazah nih, boleh nggak sih contoh-contoh dalam kehidupan Nabi nih ya, dalam pembagian peran dalam rumah tangga? Bagian peran dari rumah tangga. Rasulullah ini bukan saja seorang rasul, tapi juga suami dari istri-istrinya. Istri nggak hanya satu kan ya beliau ya Mas ya. Kemudian ayah dari anak-anaknya. Kemudian juga panglima perang ya, pengatur strategi, pendakwah. Banyak sekali tugas yang diemban oleh Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah lupa untuk membantu istrinya, untuk turun terjun langsung membantu tugas-tugas istrinya. Mas Dery gimana? Alhamdulillah ya, setiap pagi udah ada pembagian tugas. Ya, jadi Rasulullah tidak segan-segan untuk ikut mencuci baju, membuatkan sarapan istrinya ya. Okay. Terus kemudian juga beliau tidak malu untuk terlibat dalam tugas-tugas rumah tangga. Dan sepertinya ini yang harusnya menjadi support ya buat kita semua nih orang tua milenial, untuk yuk sama-sama gitu. Karena kalau keluarganya, orang tuanya bisa kerjasama, anaknya melihat itu kan lebih oh orang tua saya kompak gitu ya, bahagia. Dan mungkin itulah contoh yang diberikan Rasulullah. Dan selain itu juga Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan anak-anaknya. Artinya semua anak potensial dengan fitrahnya masing-masing. Kemudian istri-istri beliau ya, walaupun beliau diamanahi dengan istri yang lebih dari satu, beliau bisa adil
ya, meskipun memang susah dan sulit, tapi beliau memposisikan untuk menjadi kepala keluarga yang baik bagi semua istri. Oke, baiklah. Itu tadi ya. Dan pertanyaan terakhir nih untuk Mbak Yunita nih. Ada apa dampak kesetaraan pembagian peran ayah dan ibu bagi anak nih? Dampaknya apa nih? Tentunya banyak ya, Mas Dery, tadi yang seperti saya sudah sebutkan tadi ada beberapa kemampuan tertentu pada anak yang memang bisa berkembang kalau misalnya dari ayah atau ibu gitu ya. Nah sebenarnya juga yang gak kalah penting tuh pada hubungan jangka panjang juga sih gitu ya kan, sebenarnya tuh kita tuh berharap kayak misalnya mulai masuk remaja deh. Remaja itu kan tahap perkembangannya udah beda lagi ya. Anak tuh biasanya lebih senang cerita sama temen gitu ya. Lebih dekat sama temen misalnya dibandingkan sama orang tuanya gitu. Nah kalau misalnya hubungan ayah sama ibunya itu tidak dibangun semenjak dari anak usia dini gitu ya. Nah itu akan menyulitkan. Misalnya anak mungkin dia terbiasa dekatnya sama ibunya gitu. Sementara ayahnya tuh mungkin ya kan berbicara pengasuhan itu tidak hanya tentang pembagian kerja domestik ya gitu. Tapi juga keterlibatan dalam pengasuhan sehari-hari gitu. Jadi ketika misalnya anak terbiasa terbuka sama ibunya gitu kan. Tapi suatu waktu nanti dia melihat bahwa ibunya kayaknya lagi nggak siap nih, atau misalnya aku keselnya sama ibu, justru lagi kesal sama ibu, nah dia jadinya mau bercerita ke siapa gitu. Mungkin kan sebenarnya kalau misalnya dekat dengan ayah, dia jadinya bisa cerita juga ke ayah gitu. Nah dan yang paling penting sih sebenarnya dengan kebiasaan pembagian peran tadi, insya Allah tuh juga akan jadi role model juga ketika nanti anak berkeluarga kelak gitu. Oke, luar biasa ya. Itu dari pertanyaan terakhir kepada Mbak Yunita. Dan ini sudah di akhir acara nih, udah nggak kerasa ya. Cepat juga ya. Itu ya, ekspres ya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas paparan pada hari ini untuk Ustazah Zaina dan juga Mbak Yunita. Kita ambil dari poin hari ini adalah jangan gengsi, ya kan, terhadap siapapun. Komunikasikan dan kolaborasi ya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan di episode-episode selanjutnya di Ruang Tengah yang akan membahas berbagai topik-topik seru lainnya. Saya Dery Sarean pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.